Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wahyu Nurdianto dengan nomor pokok mahasiswa 2040603025. Saya akan menjelaskan materi tentang ribosom. Yang pertama yaitu sejarah ribosom. Pada awalnya ribosom itu pertama kali diteliti pada pertengahan tahun 1950-an oleh George Emil Palade yang merupakan seorang ilmuwan biologi sel yang berkebangsaan Romania. Kata ribosom sendiri pertama kali digunakan oleh ilmuwan Richard B. Robert pada tahun 1958. Nah, istilah ribosom ini berasal dari bahasa Yunani, soma yang berarti badan dan ribonucleic acid yang berarti asam ribonukleat. Selanjutnya, apa sih ribosom itu? Jadi, ribosom merupakan organel sel yang berukuran sangat kecil yang berada pada sitoplasma. Kemudian ribosom sendiri merupakan tempat di mana protein itu disintesiskan atau dibentuk. Selanjutnya, struktur ribosom. Terbentuk dari apakah ribosom? Ribosom sendiri pada setiap ribosomnya itu tersusun dari RNA dan protein. Ribosom terdiri dari dua subunit RNA protein, yaitu subunit besar dan kecil. Kedua subunit tersebut letaknya saling tindih dengan subunit besar berada di atas dan subunit kecil berada di bagian bawah. Selanjutnya ada fungsi ribosom. Fungsi utama ribosom adalah mensintesis protein. Fungsi ribosom pada sel tumbuhan maupun makhluk hidup lain yaitu untuk membuat protein dan melakukan sintesis protein dalam sel. Sel perlu diproduksi agar bisa mempercepat proses biologis. Dalam tubuh manusia, fungsi protein diperlukan untuk memelihara jaringan, mempercepat reaksi kimia, menjaga daya tahan tubuh, hingga membentuk struktur tubuh. Selanjutnya ada macam-macam ribosom. Yang pertama, ribosom sendiri terdiri dari dua macam, yaitu ribosom terikat dan ribosom bebas. Yang pertama ada ribosom terikat. Ribosom terikat adalah organel yang terlibat dalam sintesis protein seluler yang melekat pada retikulum endoplasma di dalam sel. Retikulum endoplasma disebut RE kasar ketika ada ribosom tertanam di dalamnya. Yang kedua, ada ribosom bebas. Ribosom bebas menciptakan protein dalam sel, tapi tidak seperti ribosom normal yang mengapung bebas di sitosol sel. Hal ini berbeda karena tidak terikat dalam inti sel atau salah satu dari banyak organel sel tersebut. Bisa dilihat pada gambar berikut letak ribosom terikat dan ribosom bebas. Selanjutnya yang terakhir ada sintesis protein. Sintesis protein ini terjadi dalam dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Pada proses sintesis ini yang pertama, transkripsi adalah proses pencetakan atau penulisan ulang informasi genetik pembuatan protein dari DNA oleh RNA. Lalu RNA akan menyalin informasi tersebut kemudian dan memprosesnya menjadi produk akhir yang dikenal dengan nama mRNA. Produk akhir dari proses ini yaitu mRNA lengkap dengan informasi pembuatan protein yang dibawanya. Proses ini terjadi di nukleus atau inti sel. Kemudian yang kedua yaitu translasi. Setelah proses transkripsi selesai, maka tahapan sintesis protein dilanjutkan dengan proses translasi. Pada proses ini fungsi ribosom berperan besar. Ketika keluar dari inti sel menuju sitoplasma, mRNA akan langsung membawa informasi pembuatan protein ke ribosom. Lalu organel tersebut menggunakan informasi dari mRNA untuk membuat rantai asam amino yang merupakan bahan dasar protein. Proses penerjemahan informasi dari mRNA menjadi asam amino inilah yang disebut sebagai translasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ribosom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.